Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur OTW Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini tim bisa berangkat eksplor lagi, tentunya untuk melanjutkan misi yang kemarin. Dimana kemarin kita telah mendapati adanya satu buah sesajen yang di saat itu juga sedang dihisap sari-sarinya oleh sesosok makhluk yang wujudnya itu menyerupai tikus, akan tetapi lebih besar dan bermuka merah ya Mas Abdul. Ya. Jadi sosok tikus itulah yang mengaku sebagai pamomong tikus hama di tempat ini. Nah, mereka menghasut manusia untuk memberikan sesajen agar hama-hama itu bisa dikendalikan, kemudian panen bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini membahayakan ya sedulur dan merepotkan tentunya. Si makhluk ini berusaha menanamkan keyakinan kepada sang pemilik sawah, tidak semuanya ya, beberapa pemilik sawah, bahwasanya apabila mereka tidak memberikan sesajen maka sawahnya akan gagal panen. Nah, itu kan seolah-olah menggantungkan nasibnya si pemilik sawah kepada si pamomong hama ini sedulur. Nah, itu harus kita cegah. Kalau memang niatnya berbagi mungkin oke-oke saja, tapi kalau sudah sifatnya pemujaan, terus apalagi kayak mengagung-agungkan secara berlebihan seperti itu, tentu harus kita hentikan. Jadi kita akan lakukan tindakan, kita akan cari lagi pelaku-pelakunya di sini agar mereka pergi, atau kalau memang mereka tidak mau pergi ataupun bertobat ya terpaksa kita harus leburkan ya sedulur. Dan kemudian ada sedikit informasi lagi mengenai Baskoro, bahwasanya tadi malam ya Mas Abdul, kita sudah menyelidiki si Mukhtar ini. Jadi kemarin kan sempat ada kecurigaan kalau Mukhtar ini hanyalah sosok yang diada-adakan atau bisa dikatakan kayak sudah dibentuk untuk menguji Baskoro gitulah. Kita penasaran dengan itu, apakah benar dia adalah pangeran dari sebuah kerajaan. Singkat saja, benar dia adalah pangeran, kerajaannya pun ada, namanya Kerajaan Tamoyang. Nah, kami cari itu bersama Eyang Seno juga untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi untuk saat ini. Jadi Pangeran Mukhtar ini bukan Habibah yang sedang menyamar ataupun suruhannya Habibah ataupun suruhannya Eyang Said Hamzah. Jadi memang si Mukhtar ini memang adalah pangeran dari sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Tamoyang. Begitu sedulur. Oke, sebelum kita lanjutkan ke misi, saya ajak sedulur semua untuk berdoa bersama-sama. Semoga misi malam hari ini lancar, sedulur semua juga diberikan kesehatan. Berdoa dipersilakan. Kita akan susuri lagi sawah ini karena energinya belum bisa kita dapatkan. Box siapa tahu ada sesajen lagi ataupun ada orang yang sedang menaruh sesajen kan, biar kita bisa langsung luruskan gitu. Oke, kita open cam lagi ya. Nah, nih seperti yang kita lihat nih, ada yang Syahid. Kita tadinya jalan-jalan cari sesajen, malah datengin sama yang Syahid ini. Bos, ini loh ada yang Syahid loh. Kenapa sih bos? Ya enggak kenapa-napa. Udah kenapa-napa, ada yang kok nggak mau ketemu. Loh, emang Eyang mau ketemu sama kita? Lo terus sama siapa lagi bos? Loh, barangkali beliau ini cuma mau jalan-jalan kan? Jalan-jalan? Ya nggak mungkin lah bos. Ya mungkin sih, cuma kayaknya ada perlu deh sama kita bos. Sama kalian kali, bukan sama saya. Saya tidak termasuk. Kamu sama Bocil maksudnya. Ya nggak mungkin. Ya Allah bos, pasti mau ketemu kita. Ya kan belum tentu sama saya juga kan. Ya udah, bos kan setiap malam sama kita, nggak ya, mungkin ya bos. sudah ditemuin saja sana kok.
Sama bos juga, yuk. Lah urusannya sama saya apa? Saya kan sudah Astagfirullahaladzim. putus sama Habibah. Ya kan putusnya sama Habibah, emang sama yang Said juga putus, bos. Musuhan gitu. Jadinya, Ya enggak, maksudnya gini loh, Tul. Beliau ini datang sebagai Eyang Said atau bapaknya Habibah. ya dua-duanya bener, bos. Ayahnya Habibah dan juga eyang kita, bos. Kalau misalnya beliau datang sebagai Eyang Said, eyang saya juga, guru saya, Mm. akan saya temui. Tapi kalau beliau datang mengatasnamakan ayahnya Habibah, saya sudah tidak ada keperluan lagi, Tul. Loh, ya nggak bisa gitu lah, bos. Loh ya bisa, orang saya udah putus kok. Kan putusnya sama Habibah, Ya bos. makanya tanya dulu, urusannya sama Eyang Said atau bapaknya Habibah. Gitu loh. Pilihan Tanya aja. dulu, keperluannya ini mengenai Habibah apa bukan? Kalau Alasannya mengenai sama apa sih, Habibah ya bos? saya udah ada urusan. Dewasa dikit lah, bos lah, tolong, bos. Dewasa gimana? Kurang dewasa apa? Gede dewa rosa kayak gini kok. Maksudnya pemikirannya yang dewasa, bos. Bos bukan anak kecil lagi, bos. Ayo. Saya tetap menghormati Eyang Said Hamzah. Ya Ya, harus itu, bos. ya, karena beliau adalah guru saya. Tapi saya tidak ada hubungan lagi dengan bapaknya Habibah, paham? Jadi tolong bedakan antara bapaknya Habibah dan Eyang Said Hamzah, ya. Ngerti enggak? Enggak, bukan keblosok kabus kayak kualat, bos. Oh, ini kepleset ya kepleset, kualat ya kualat. Lagian udah sering nolongin kita juga kok. Ya, saya Gitu. tahu, Tul. Beliau ini adalah sosok yang bijaksana baik. Saya tahu. Nah iya. Sekarang kamu paham tidak sih perasaan saya, Tul? Ya paham, bos, tapi nggak boleh kayak gitulah, bos. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf. Panjenengan datang kemari. Keperluannya apa? Apakah jenengan datang sebagai guru saya yang Said Hamzah atau sebagai bapaknya Habibah? Itu kan, Tul. Apa, bos? Bapaknya Habibah. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan panjenengan mengenai Habibah. Lah, yang sama ayahnya Habibah kan sama, bos. Iya, tapi kan harus dibedakan. Saya kan tetap menghormati yang Said Hamzah sebagai guru saya. Ya Tapi udah, saya tidak ada hormati. urusan tentang Habibah. Intinya aneh gitu. Ya tapi kan guru, bos. Apapun alasannya guru. Tul, saya ini kecewa, Tul. Ya kecewanya sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah mendengar perbincangan kalian bertiga. Dan saya mendengar bahwa Nagoro ini sedang merasakan kekecewaan. Sebentar ya. Sebelumnya mohon maaf saya tanya sekali lagi. Untuk saat ini yang datang di hadapan saya sebagai ayah Habibah bukan? Ya, saya datang kemari sebagai ayah Habibah. Baiklah, mohon maaf yang. Seperti yang saya katakan, saya kecewa dengan jenengan. Baiklah. Benar-benar kecewa. Saya meminta maaf kepadamu, Nagoro. Atas saya ingin bertanya begini ya. Mohon maaf ya. Ayahnya Habibah. Jenengan tahu kalau saat ini putri jenengan sedang dekat dengan saya. Dan kemarin malam Habibah dilamar oleh seorang laki-laki. Apakah sebagai ayah panjenengan tidak mengingatkan Habibah? Setidaknya untuk mempertimbangkan perasaan saya. Saya di sini sebagai orang tua. Saya sudah mengingatkan sebisa saya. Saya sudah mengingatkan kepada Habibah
bahwa Koro sedang dekat denganmu. Apakah kau tidak akan memikirkan lagi secara matang? Lantas Habibah menjawab apa? Habibah menjawab, Mukhtar ini sifatnya sama seperti Nakoro. Kalau sifatnya sama, kenapa tidak memilih saya? Kenapa memilih orang lain yang baru dia kenal? Ujung-ujungnya sama. Kecuali ternyata Mukhtar memiliki sifat yang jauh lebih baik dari saya. Hanya Saya satu lebih yang ikhlas. berbeda. Hanya satu yang berbeda. Mukhtar ini lebih setia dibandingkan dirimu. Itu yang dikatakan Habibah. Itu yang dikatakan Habibah. Bos, kembali lagi, kalau memang kita adalah laki-laki yang memang pantas ya pasti diterima, bos. Yang ini dijadikan momen untuk koreksi diri aja. Terus, Tidak. begini. Bapaknya Habibah. Saya hanya bisa Saya tahu mengingatkan. saya adalah makhluk yang buruk, makhluk yang kotor. Saya memang perlu banyak belajar untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu saya. Tapi kalau masalah cinta, mau diadu berapa lama pun, saya berani untuk dihadapkan dengan si Mukhtar itu. Maksud Belum saya tentu. begini. Habibah mengatakan dia lebih setia. Belum tentu. Barangkali itu hanyalah kedok pertama untuk perkenalan. Setelah itu tidak tahu. Maksud saya seperti ini, Nakoro. Sabar, bos. Ini yang saya damsa loh. Loh, saya lagi ngomong sama bapaknya Habibah loh. Saya di sini sebagai orang tuanya bisa mengingatkan. Saya tidak bisa untuk memutuskan. Kalaupun Habibah memilih dirimu untuk menjadi suaminya, saya tidak akan pernah melarangnya. Tapi ini keputusan kembali lagi kepada Habibah. Berarti panjenengan sebagai ayahnya Habibah sebenarnya merestui saya. Sangat merestui jikalau memang itu pilihan Habibah. Kembali lagi, bos. Ini salah bos Goro sendiri, bos. Kemarin bos Goro udah ketahuan seperti itu, ya udah, gimana lagi? Alah, saya itu dekat sudah lama. Saya memberikan segalanya untuk dia. Dan saya datang kemari ingin memberikan atau menyampaikan berita bahwa orang tua dari Pangeran Mukhtar dan keluarganya tadi malam datang ke rumah. Datang ke rumah lagi. Ya, untuk melamar Habibah. Dilamar lagi. Dan lamaran itu diterima oleh Habibah. Saya minta maaf, Goro. Mohon maaf ya. Nah, sebelumnya. Ini demi kebaikan, mungkin kurang sopan untuk saya tanyakan karena saya tidak terlibat langsung. Tapi, apakah Pangeran Mukhtar itu benar-benar pangeran? Atau hanyalah sosok yang diada-adakan hanya untuk menguji bos Goro? Tidak. Dia memang benar-benar pangeran. Ayahnya adalah raja. Saya di sini tidak menguji Nakoro. Lagian untuk apa diuji saya? Kalaupun saya diuji pasti tidak lolos. Sabar bos, sabar dulu, sabar. Berarti dengan diterimanya Pangeran Mukhtar setelah melamar Habibah, itu menjadi tanda bahwa hubungan saya dengan Habibah benar-benar sudah selesai. Sepertinya seperti itu. Baiklah, terima kasih bapaknya Habibah. Karena panjenengan saya sempat dekat dan sempat menaruh harapan. Terima kasih banyak. Bos, sabar bos. Ini yang saya damsa loh. Iya, emang beliau ini yang saya damsa. Tapi saat ini saya memisahkan yang saya damsa sebagai ayahnya Habibah atau guru saya. Begitu saja.
Loh, saya wajar loh kalau saya menyampaikan kekecewaan. Karena saya sudah sedekat itu, Cil. Saya minta maaf akan hal itu. Saya juga ingin berterima kasih kepadamu, Nagoro, karena sudah ikhlas mencintai anak saya. Iyalah. Insya Allah besok dan seterusnya saya akan benar-benar ikhlas. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya mengikhlaskan untuk kepergiannya. Tapi besok saya akan ikhlas. Ikhlas itu berat loh bos. Kamu menjamin seperti itu susah loh. Ya terserah saya. Daripada saya harus gandoli kan. Begini, Nagoro. Saya ada permintaan padamu. Walaupun saya merasa malu karena sudah membuatmu kecewa. Kaitannya dengan Habibah lagi. Tidak. Berarti ini saya akan berbicara dengan Eyang Syed Hamzah sebagai guru saya. Ini berkaitan dengan antara guru dan murid. Baiklah kalau seperti itu. Saya sebagai gurumu ingin meminta sesuatu kepada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Syed Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin dirimu menemani saya di malam satu untuk menyambut keluarga dari Pangeran Mukhtar. Sebentar. Ini kan tidak ada hubungannya sama Habibah. Kenapa sama Pangeran Mukhtar lagi? Tapi di sini ada hubungan antara murid dan guru. Loh, hubungannya apa? Apakah kau tidak bersedia? Bos Koro, Eyang Syed Hamzah ini saat ini minta tolong kepada Bos Koro sebagai guru dan murid. Ya saya paham, Cil. Kenapa hubungannya harus sama Mukhtar? Ya, gimana Yang? Begini, Guru, dirimu adalah salah satu makhluk di pondok yang saya percayai. Dan dirimu adalah salah satu murid terbaik di pondok. Saya tidak banyak hafalan. Saya tidak pintar. Tapi kau cukup berjasa di pondok. Jikalau tidak dirimu, lantas siapa lagi yang menemani diriku? Apa yang harus saya lakukan? Hanya menyambut, duduk di sampingku. Itu saja. Ya, Dan saya akan ikut mengobrol di situ. terserah dirimu saja. Baiklah. Karena ini adalah permintaan Eyang Syed Hamzah sebagai guru saya. Sebagai makhluk yang saya hormati. Sosok yang menjadi panutan saya. Apapun itu perintahnya, sekalipun saya sakit, akan saya lakukan. Terima kasih. Saya akan datang sebelum mereka datang. Sebelum Pangeran Mukhtar itu datang. Begitu ya. Saya akan siapkan diri saya. Saya ingin dirimu duduk di sampingku senyaman-nyamannya. Saya tidak peduli nyaman atau tidak ya. Karena ini adalah perintah guru. Saya akan kesampingkan itu. Terima kasih untuk pengertiannya. Sama-sama. Kalau begitu, saya kira cukup. Iya. Jaga dirimu baik-baik.
Atau perlu saya ambilkan tongkat? Tidak, Pak. Siap Yang? Saya pamit. Hati-hati Yang. Dirimu juga hati-hati. Kan saya murid terbaik Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tol. Ya, Bos. Bos. Bos, ngapain sih? Ya Allah, tepat-tepat. Bos, istighfar, Bos. Astagfirullahaladzim. Saya bingung, Bos. Astagfirullahaladzim, Bos. Sekarang bagaimana Tol? Barusan yang saya Tamsan datang ke sini. Sebagai ayahnya Habibah meminta maaf kepadaku. Bahwasanya memang keputusannya tetap ada pada Habibah. Bila mana Habibah menerima saya pada saat ini, Yang Said mengatakan, maka Yang Said pun akan menerima saya. Tapi tadi malam Habibah sudah menerima lamaran si Mukhtar itu. Berarti udah diterima, Bos. Sudah diterima. Berarti apa yang dikatakan Mukhtar tadi malam itu benar. Dia tidak sedang mengarang cerita. Dia benar-benar pangeran kan, Bos? Ya. Saya sempat berpikir apakah ini hanya akal-akalan Habibah untuk menguji saya atau bagaimana. Tapi rupanya benar. Apa mungkin Habibah sudah muak dengan saya? Kayaknya enggak deh, Bos. Ya, kayak dia memang muak. Karena yang dibahas di sini adalah kesetiaan, Tul. Kesetiaan. Benar. Habibah mengatakan bahwasanya sifat Mukhtar dan sifatku itu sama. Tapi memang saya akui memang sama. Dia sama-sama selengean, saya sama seperti saya. Cuman bedanya satu. Apa itu, Bos? Habibah katakan dia lebih setia daripada saya. Katanya sifatnya sama, Bos. Bedanya kesetiaannya. Oh. Nah, Setia. kayaknya memang saya belum pantas nikah deh, Tul. Belum pantas nikah. Udahlah, Bos lah. Belum siap. Bosnya belum siap. Saya pengen, tapi ternyata saya belum siap. Keinginan itu bukan tanda saya sudah mampu, tapi seandainya saya lebih menjaga diri untuk tidak melihat banyak wanita ya mungkin hal ini tidak akan terjadi. Kan seperti itu. Iya, Bos. Dan kemudian yang Said barusan mengatakan, Apa, Bos? beliau meminta sebagai guru saya
untuk menemani beliau menyambut keluarga Pangeran Mukhtar. Bos gimana? Kalau saya tolak, tenang welak saya nanti. Oh yang nggak berbakti pada guru ya bos ya? Lah iya, salah saya itu saya berani-beraninya deketi anak guru saya sendiri. Ya nggak salah sih bos. Tolol banget emang Koro, ya kan? Ya enggak lah bos lah. Tolol gimana sih? Ya sekarang saya kena ibasnya. Saya harus menemani calon mertua saya untuk menerima lamaran dari laki-laki lain sebagai muridnya. Sadis ya dunia ya. Dan mau tidak mau saya harus datang tuh. Melihat nanti mantan saya itu membahas masalah tanggal pernikahan. Bosnya nggak bisa berkata apa-apa lur kalau kayak gini. Nampak-nampaknya Sakit Moro banget, lebih Bos. baik dari saya tuh. Lebih baik gimana bos? Dari segi nasibnya. Emang bos udah tahu nasibnya Moro di mana? Kelihatannya dia bahagia-bahagia saja. Ya kan belum tahu bos. Udah, Mana nih kita? cari tikus buat dimakan. Tikus bagian. Oh ya. Saya openkan lagi lur. Ada si Mukhtar. Bos! Mukhtar bos! Bos Guru! Ah, Ada Mukhtar nih lu. apa? Mukhtar. Bangsat ini sih bangsat. Ketawa lagi bos. Ngapain ketawa gitu? Saya udah tahu semuanya. Kamu pemenangnya. Selamat ya. Udah kan? Puas? Untuk apa lagi? Bicara apa lagi? Suruh pulang aja bos lah. Iya ya. Pulang aja lah ya. Saya sudah akui kamu pemenangnya dan kamu sekarang adalah tunangannya Habibah. Selamat. Saya sekarang sudah bukan apa-apanya lagi. Dan saya janji kepadamu, Pangeran Mukhtar yang terhormat. Saya tidak akan menemui Habibah lagi. Bila mana suatu saat saya berpapasan, maka akan saya segera mengganti arah jalan saya. Saya akan segera berpaling dan menghindari dia. Puas kan? Saya janji. Ya sudah, kalau seperti itu. Silakan pergi karena saya masih ada urusan. Saya tidak hanya memikirkan tentang wanita. Saya ini adalah pahlawan ini bagi para penonton. Ya, Dan. Iya bos bener. Mikirin cinta-cinta. Opet. Nah, kamu makan sana. Bener aja. Pulang aja. Pulang sana. Sikat gigi. Takutnya nanti istrimu tidak nafsu denganmu. Ini bos pergi aja. Fokus lah. Mau kemana kau? Ha? Tunggu dulu. Saya masih mau ngomong sama kamu. Ngomong apa lagi? Saya ada urusan penting. Kamu pergi aja. Saya tidak akan ganggu kamu. Kamu sudah dengar kan? Dari calon mertuaku. Ya, saya ini memang tidak pernah berbohong. Iya Pangeran Mukhtar. Iya, saya sudah dengar. Terus kamu mau apa lagi? Berarti saya ini yang menang. Kamu pemenangnya, kamu terbaik, terhebat, terganteng, terbaik, terbijaksana, pokoknya. Kamu tahu kan alasan kenapa kamu tidak diterima oleh Habibah? Tahu. Apa?
saya sering melirik-lirik perempuan. Kamu pangeran suka ngerokok. Kebetulan. Sini saja sini. Saya nyalakan. Dimo. Pernah ngerokok kan? Apa enggak ngerokok sebenarnya? Nanti malah bengek. Laki-laki yang tampan itu harus merokok. Hah, boleh juga. Berarti sudah tahu masalahnya apa. Ya, ini menjadi bahan apa namanya, perbaikan diri buat saya sendiri. Kesetiaan. Ya. Berarti Sebenarnya kau masih lemah di situ. bukan sih. Sebenarnya saya itu setia, cuman laganya saja tidak setia. Bagaimana ya? Kalau masalah hati ya, saya tertuju pada satu. Tapi Ya, kalau masalah tempe, ada tempe tergeletak ambil, tempe tergeletak ambil, tempe tergeletak ambil. Nah itu. saya sih tidak berpikiran sampai ke situ. Saya hanya mengagumi saja ada wanita cantik gitu. Ya sampai menggandeng tangan. Ya, Ya, ya benar ini mati nih rokok saya. terus kamu mau apa lagi? Ngomong apa lagi? Kamu pemenangnya Ya, dan saya sudah ikhlas. Jadi terus kamu sekarang punya Sri Bayan. ya, Kalau di jalan ada tempe selain tempenya Sri Bayan diambil. tidak sih. Tidak. Sekarang sudah sadar dan mau berubah. Mungkin. Tetapi keinginan Habibah tidak akan berubah. Iya. Saya tahu Habibah sukanya sama kamu, bukan sama saya. Walaupun memang Habibah tidak melihat tampang ya. Tapi memang melihatnya kesetiaan. Kesetiaan Iya. tentunya. Ya, yang tidak suka mendoan. Mendoan yang lain. Harus satu mendoannya. Iya. Cantik juga Habibah ya. Ya lumayan. Kalau tidak cantik ya kenapa saya harus dekati. Tapi begini. Terus terang saja. Nah. Saya bersama Habibah tidak pernah melakukan hal yang buruk. Mungkin ya hilaf-hilaf sentuhan tangan, pegangan tangan ya. Saya pernah. Tapi kalau selain itu saya tidak pernah. Tidak masalah. Ya, saya terus terang aja. Kalau kemarin saya bilang karena udah pernah hamil anak saya itu bohong. Saya hanya sempat kecewa saja dengan Ya dia. saya tahu. Ya. Karena Habibah ini dia itu setia. Tidak layak kalau dia mendapatkan pasangan yang tidak setia. Iya, benar. Benar katamu. Ya, maksudnya saya sih tidak menitipkannya padamu. Itu akan menjadi milikmu dan bukan milikku. Kalau saya bilang menitipkan kan saya merasa masih memiliki. Ya. Saya hanya berpesan. Ya, sebelum kau menikah, jangan macam-macam dengan dia. Oh tidak akan. Sebelum halal, saya tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Berbeda dengan dirimu, ya kan? Iya. Sudah, itu. Saya menyentuhnya ketika saya akan memasangkan cincin padanya saja. Ya. Syukurlah kalau begitu. Kalau kau bukan laki-laki yang sembarangan. Syukurlah kalau dirimu akan berubah. Ya mungkin begini, Pangeran Mukhtar. Ya. Kau bisa sampai ke pondok dan kau bisa diterima di sana. Terus kau melamar dan sampai diterima juga. Saya yakin kau adalah makhluk yang baik. Saya tidak ingin bermusuhan dengan makhluk yang baik. Saya harap kesalahpahaman kita kemarin
Ya cukup kemarin, tidak sampai sekarang dan seterusnya. Bukan seperti itu. Saya datang kemari pun tidak akan bermusuhan denganmu. Saya juga tahu. Di malam satu nanti dirimu akan datang, ya kan? Ya, Menemani ayah mertuaku untuk duduk di sampingnya. ya benar. Saya ingin minta tolong padamu. Apa itu? Carikan tanggal yang pas untuk menikah. Saya tidak memiliki hak atas itu. Ya tentunya kalian berdua dan kemudian kalaupun iya, ya guru setam saya akan menentukan. Nah, tidak. Atau mungkin dari ayahmu sendiri. Saya ingin kau ikut andil juga. Kenapa harus saya? Ya, karena dirimu pernah dekat juga dengan Habibah. Loh, apa hubungannya? Ada. Pangeran, Nah, mohon maaf. Saya dengar-dengar jenengan dari tadi itu memprovokasi loh. maksudnya Kamu memancing emosinya Bos Guru loh. memanas-manasi. Saya nggak terima loh anjing kamu ya. Sabar Cil, udah biarin saja. Enggak loh, kalau kayak gini aku yang emosi sendiri kok. Tidak. Tidak bagaimana dari tadi kamu... Saya hanya ingin Goro ini sadar. Sadar kurang apa lagi? Kurang sadar apa lagi dia? Dia saat ini tidak mencekekmu saja kamu udah syukur loh. Agar dia sadar. Jikalau dia ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, dia juga harus menjadi yang terbaik seperti diriku. Iya, Bos Goro sudah tahu itu. Saya tahu, semua orang tahu kamu lebih terbaik daripada Bos Goro. Kamu diterima aja itu udah bukti bahwa kamu yang terbaik. Udahlah, sana pergi Jodoh lah. itu kan sesuai. Udah kamu pergi apa sih? Dengan wanita sekarang pun Goro itu sesuai. Dengan kondisi Goro, sifat Goro itu sesuai dengan asli bayar. Sesuai maksudnya bagaimana? Udah kamu nggak usah ngurusin hubungan orang lain apa sih? Dia sudah cocok sekali dengan anak penjaga kali. Apa kau bilang? Penjaga kali. Tidak terima. Saya menghormatimu. Karena kau akan menjadi mantunya guru saya. Tentu saja. Itu harus. Tapi kalau ucapanmu sudah ikut campur dengan hubungan saya, saya pecahkan kepalamu. Buat. Kurang ajar kau ya. Kamu bertarung denganku. Kita tidak setara. Tidak setara. Urusan wanita kau Jelas menang. tidak setara. Saya lebih tinggi dari. Urusan wanita kau menang. Kalau mau tarung kau sudah mati kemarin. Hah? Bacot kamu ya. Ayo. Antar api. Kurang ajar kau. Tunggu saja pembalasan gue. Balasan apa? Kau mau kemana? Hah? Bilang sekali lagi. Akan saya katakan kepada ayah mertua. Bilang saja. Katakan sekali lagi tentang Asri Bayan yang anaknya tukang penjaga kali. Memang penjaga kali. Sat. Pergi sana kau. Jangan buat dirimu menyesal karena sudah melakukan itu. Kurang ajar Mukhtar bos. Tanggal 1 kita ketemu dan kamu tidak akan pernah bisa bicara. Saya ikut bos lah. Boleh nggak? Saya juga kesel bos. Sama saya juga. Ya, makanya saya ikut bos. Tanggal 1 malam 1 ya. Dia tidak akan bisa bicara. Saya sudah pelintir rahangnya. Dia minta itu kan bos. Saran tanggal kan. Ya. Kasih tanggal 32 aja bos. Kasih tanggal Biar 32. nggak nikah-nikah, Bos. Mampus kamu. Habibah boleh tidak berjodoh dengan saya. Tapi tidak boleh berjodoh denganmu. Anjing. Lanjut, Cil.
Yakin aman? Aman. Lur, kita fokus ke misi lagi, Lur. Kalau kamu butuh teman curhat, saya dan Mas Abdul siap dengerin ya. Sampai Siap. kapanpun bisa ya. Kapanpun bisa, Bos. Saya tidak selemah itu. Malah di sini lagi nih Mas Abdul. Hah, kesini lagi? Baiklah sedulur, setelah kami tadi muter-muter sampai akhirnya kita sampai di titik kemarin ini, dan rupa-rupanya memang di sekitaran tempat lain tidak ada energi, dan pekatnya justru di tempat kemarin ini. Saya pikir tadinya setelah kemarin kita datangi tempat ini mereka akan berbeda tempat ya Mas Abdul, tapi ternyata tidak. Dan ini energinya itu masih makhluk yang kemarin ini, si makhluk yang wujudnya itu seperti tikus itu. Itu masih ada di sekitar sini. Barangkali gara-gara sering naruh sesajen di sini, jadinya dia itu tetap stay di sini loh. Stay di sini ya. Iya, berharap ada orang Masih masih makan gitu. iya, jadi tinggal langsung ambil gitu. Oke, kita akan coba tarik saja. Begini, rencananya gimana ya biar efektif gitu. Ini aja nih. Oh, ya, Bos. Saya cari dia. Mumpung lagi pinter-pinternya ini ya. Ya, Bos. Bahagia saja, bahagia. Bahagia, Bos. Saya yang lagi tertimpa masalah, jangan malah kalian yang gersula loh. Iya, Bos. Saya lihat-lihat dari tadi mukanya Abdul malah ya kayak muka-muka habis mencret, lemas. Nah, aja. Goro sebelum kenal Habibah. Iya, Bos. Itu wanita-wanita itu datangin saya. Mantan-mantan saya ini rata-rata mereka yang suka saya duluan. Oh. Saya dikejar-kejar. Akhirnya Bos yang kejar-kejar gitu. Akhirnya cuma Habibah doang yang saya kejar-kejar. Jadi ya jangan bodoh lah, itu kan Koro ya kan. Masih banyak yang lain, Bos. Iya, selain banyak pasti didatengin yang lain gitu loh. Iya, Bos. Jadi no. Lagipula sekarang kan ada Asri Bayan yang lebih jago goyang daripada Habibah kan. Habibah mana mungkin mau goyang. Ya mau sih kayaknya kalau udah jadi istrinya. Oh, ini gini rencananya gimana, Bos? Ya, iya rencananya. Ini kan cuma satu nih makhluknya di sini. Neneknya kan belum nongol. Belum. Nah, kabar kemarin terakhir itu kan nenek bilang punya banyak pasukan. Pasukan ya. Dia juga sempat panggil pasukan yang namanya siapa? Daru apa siapa ya kan? Iya, Daru, Bos. Nah, kita akan tanya si ini apa namanya? Tikus ini sekali lagi. Kalau dia tidak mau berhenti untuk melakukan kejahatan, kita leburkan. Oh, dileburkan aja. Terang-terangan. Siap, Bos. Agar apa? Agar nenek datang dan membawa pasukan yang lain. Karena untuk saat ini kita belum tahu pasukannya ada di mana dan berapa jumlahnya. Dan berapa jumlahnya. Setidaknya dari situ kita bisa tahu itu loh. Mikir tuh, jangan perempuan doang yang dipikir. Siap, Bos, ya. Saya punya lagu jadinya nih gara-gara kejadian ini. Oh, gara-gara kejadian ini Bos nyiptain lagu nih. Nyiptain lagu. Ada sedih, ada dilema. Ada dilema. Di sisi lain harus menghormati guru. Di sisi lain harus segera lepas dari patah hati. Harus mikirin ini tikus segala macam ini, pusing-pusing ada tikus. Punya lagu juga. Dan inspirasinya itu, Bos. Ada nenek-nenek. Nah, iya, sumber lirik-lirik lagunya ini dari yang saat ini sedang saya alami. Saya kasih judul. Ya judulnya dulu nih. Nyanyian dengan hati. Nyanyian dengan hati. Wah, ini dari hati banget ini, Bos. Iya. Bolehlah kita denger ini, Bos. Iya. Jadi gini lagunya. Sebentar ya penonton. Masalah tikus gampang lah. Kalau saya sudah fokus ya, langsung beres semua ya. Saya nyanyi dulu nih. Judulnya nyanyian dengan hati. Dengan hati. Oh ya. Nyanyinya itu benar-benar dengan hati gitu loh.
Karena apa yang sedang dialami kan semua dirasa dengan hati. Ya, perasaan ya bos ya. Iya. Nyanyian dengan hati. Begini liriknya. Nadanya mungkin saya banyak salah-salahnya ya, karena saya bukan penyanyi ya kan. Ya bos, nggak apa-apa. Nah, apa yang penting kan Liriknya, makna makna ya. dari lirik-lirik yang tercipta ya. Nadanya pendukung itu Hmm. kan. Ya maaf nih kalau salah ya. Iya bos, monggo. Penonton juga jangan ejek saya nanti. Hargai saya, tolong berikan saya semangat itu loh. Iya, Walaupun saya sekarang juga tetap semangat. jangan hiraukan Jangan hiraukan apa? nadanya. Nadanya. Nah, jadi begini lagunya. Tapi nanti tolong ya, Iya bos. dinilai bagus sama tidak gitu loh ya. Iya bos, kita nilai. Ini penonton udah pada penasaran banget pasti kan. Ya, saya juga penasaran bos. Kamu ternyata dul. Ya, Jadi gini lagunya nih. Langsung ke intinya apa dari awal ini? terserah bos, enaknya bos dari Ah, manapun ya. Dari awal aja. Oh, intronya ini. Intronya panjang banget. Loh, berhenti bos. Ayo nyanyi bos. Loh ini udah nyanyi dul. Loh, mana nyanyinya kan? Namanya juga nyanyian dengan hati. Ya nyanyinya dengan hati lah, masa dengan mulut. Iya, saya kira kan judulnya nyanyian dengan hati itu maksudnya tuh dari hati loh bos, nyanyinya Ya, dengan liriknya hati, dari dengerin makanya perasaan. judulnya dul. Jangan tertipu dengan judul. Saya tungguin, kita tungguin loh bos. Malah di hati. Jelas banget loh, saya denger banget loh. Iya bos sendiri, kita nggak denger. Makanya pakai hati ya. Koro kok nyanyi nanti kuping kalian teleran nanti malah ya. Langsung saja nih masalah apa namanya? Tikus ini. Kita tungguin ya lur ya. Terus diobar semua ini biar keluar dia. Dari sini nih bos. Pinjem sastro pedati mocil. Ciku sastro pedati ya marani di Ramaya. Langsung keluar kan? Keluar juga nih. Udah keluar nih bos. Ya kalau keluar mau gimana lagi, udah lemes kan. Keluar tikusnya bos, bukan keluar itu. Oh Chen. Gimana ya? Mau dileburin kasihan, udah dileburin tapi hama gini. Pegang dulu. Baiknya bos aja gimana bos? Kunci dulu. Neneknya belum nongol, nanti ngeleburinya kalau neneknya udah nongol. Nunggu nongol nih bos. Kemarin kita belum sempat berbincang ya. Perkenalkan, nama saya Koro. Saya sedang tidak enak hati hari ini. Kalau misalnya dirimu mau mendengarkan kata-kataku dan berhenti melakukan kejahatan-kejahatanmu, maka saya akan carikan dirimu tempat di mana kau bisa makan dengan enak tanpa harus bergantung dengan manusia. Ya kan, Tul? Oh bener. Tapi kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kataku dan masih bersikeras untuk melakukan kejahatan-kejahatanmu, maka bukannya kamu makan, yang ada kamu saya makan. Paham? Saya ini lapar, soalnya banyak pikiran. Mau gimana kamu? Nenek akan melindungimu. Mana nenek? Panggil nenek.
Kalau memang dia mengaku sebagai nenekmu atau ibumu, suruh dia kemari. Bilang, Bos Goro kangen. Kemarin saya tidak sempat meleburkanmu karena ada Sri Bayan. Saya harus terlihat baik di hadapannya. Tapi kalau sekarang sih, apalagi kamu tingkahnya seperti ini ya, saya tidak bisa menahan lapar saya lagi. Oh, neneknya udah datang itu. Udah datang nih, Bos. Bener, Bos. Kan, benteng itu langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bos. Nenek siapa, namamu nenek siapa? Rusmi. Nenek Rusmi. Ini cucu atau anakmu? Dua-duanya. Ya, saya sudah tahu itu. Saya akan segera meleburkan dia. Kalau nenek tidak berhenti melakukan apa yang nenek lakukan, saya akan leburkan dia. Begitu juga dengan nenek. Hah? Cucu-cucu nenek tidak akan terima kebenaran. Nenek bisa datangi saya kalau memang cucu-cucu nenek itu tidak terima. Kalau perlu sekarang, bawa semua cucu nenek ke sini. Untuk menyaksikan saudaranya akan saya leburkan. Mat, Selamat. Mau tobat enggak? Saya tanya sekali lagi. Najis katanya kok. Enggak mau, Bos. Ya sudah. Kalau seperti itu, tidak ada pilihan lain, Dul. Leburin, Bos. Lerubin. Tidak terima? Ya sudah sini, bawakan cucu-cucu nenek semua itu. Yang lainnya. Biar nanti bisa buat bakar-bakaran tahun baru seperti ini. Ya sudah, saya tunggu. Buka bentengnya, baik saya buka. Kurang ajar kalian. Berani-beraninya membunuh cucuku. Saya bukan kurang ajar, Nek. Kurang beruntung saja. Wanita yang selama ini saya perjuangkan pergi begitu saja. Kasihan sekali dirimu. Kami tidak terima. Pengikutku semua tidak terima. Tunggu saja pembalasan kami. Pembalasannya seperti apa, Nek? Kau akan bernasib sama seperti dia. Sama siapa? Berapa pasukan nenek? Saya akan ikuti kamu kemanapun. Ya enggak apa-apa beneran. Suruh pasukan nenek datang ke rumah kami. Di mana, Cil? Ciarus. Saya akan ikuti. Ya jangan lupa pasukannya dibawa ya, Nek. Jangan disembunyiin terus. Siap-siap saja kalian mati. Kalian tunggu saja. Iya, saya tunggu. Mau sekarang apa kapan maksudnya? Nanti. Ya nantinya kan kapan sekarang? Ini malam ini apa kapan? Bukan malam ini. Wah, ya udah berarti saya boleh tidur dulu, Nek. Waspada dikit, Bos. Alah, enggak apa-apa, Cil. Saya lebih sakit. Tunggu pembalasanku. Iya, ditunggu, Nek.
Saya akan bawa semua pasukanku. Anjing si nenek ini ya, saya udah nungguin dari tadi lo ngomong terus kapan pasukannya datang. Yakin ini bos nggak dileburin? Ini yang namanya strategi, Cil. Kalau misal kita langsung leburkan nenek itu, kita tidak akan tahu kemana dan di mana si pasukan itu berada. Kalau misalnya tidak dileburkan, dia akan membawa pasukan yang lain. Jadinya kita tidak harus banyak mencari-cari gitu loh, lama. Oke siap bos, matur suwun ini bos, udah bisa fokus, udah bisa tarung lagi meskipun banyak pikiran itu kan. Orang tidak punya pikiran ya tidak boleh, harus banyak mikir-mikir. Tapi kalau kebanyakan ya juga tidak boleh gitu kan. Iya bos. Jadi harusnya gimana? Harusnya pulang terus lihat hasil bayan goyang, udah itu aja. Bos gini. Bukan gimana-gimana ya Mas Abdul. Iya mas. Ya keputusan sih tetap di tangannya Bos Koro yo. Cuman kan gini, pesan dari penonton yang lain itu kalau memang Bos Koro itu sedang kecewa dengan Habibah, jangan sampai nanti membuat kecewa wanita lain ya. Oh iya betul. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya Asri Bayanko ternyata hanya untuk pelampiasan, itu nanti nambah masalah baru yo. Bener. Kalau memang mau dijalani ya setidaknya dengan kasih sayang dan cinta, jangan hanya dengan sedang kecewa terhadap Habibah terus Asri Bayan menjadi pelampiasan. Gitu-gitu juga kan perempuan sama-sama perempuan yang harus dihargai dan dijunjung kehormatannya kan kayak gitu yo. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya kok nggak jadi saya jadinya sama Habibah, kira-kira gimana perasaannya ya Mas Abdul? Iya betul. Nah begitu Bos Koro. Iya, Jangan iya aja bos. saya paham tuh. Bos kan tahu sendiri kan bos, kalau orang yang dicinta itu bersama orang lain kan, aduh, sakit bos, sumpah. Kalau misalnya bingung tuh lah anjing. Ya udah kalau Asri Bayan diseriusin bos. Gitu kok. Tapi kalau ternyata nanti si Mulyono itu gagal menikah ya Mulyono. Mukhtar. Oh, Nanti ya bakalan saya masih ada kesempatan sebenarnya itu. alah bos berarti masih ngarep ini. Ya udah jangan, Asri Bayan jangan digituin lah bos. Digituin apa, cuma suruh goyang doang, Ya dilihatin kan bos doang. kan. Ini Asri Bayan udah berpikir bos tuh mau sama Asri Bayan, cinta Tidak, sama Bro. Asri Bayan, tapi bos masih ngarep sama Habibah. Saya tidak sekejam itu Tul. Saya tuh ya bilang ke Sri Bayan, dia Sri, saya ini sedang sakit hati. Saya dekat bersamamu, ya seperti yang saya katakan, kamu cantik, kamu Makasih. memiliki daya tarik gitu kan. Ya. Tapi belum tentu nanti saya bisa jatuh hati kepadamu itu loh. Saya udah bilang dari awal Tul bahwa saya tidak menjanjikan ataupun memastikan bakalan sama dia. Ya takutnya dia Dia terbawa juga memahami perasaan, keadaanku bos. Tul. Takutnya dia terbawa perasaan juga bos, suka Dia udah- sama bos. Saya Dia udah bilang kalau dia suka sama saya, tapi Iya. saya bilang saya mengagumimu tapi belum tentu saya suka gitu loh. Tapi bos masih ngerespon itu loh namanya. Lah, dia bilang katanya ya sudah, tidak apa-apa dijalani aja dulu. Nah itu kan berarti dia berharap sama bos. Iya, tapi dia juga tidak berharap berlebihan karena saya sudah cerita dari awal kalau saya bisa jadi bisa jadi tidak gitu loh. Gak boleh Gimana kayak sih, gitu Dul? bos. Gak boleh kayak gitu bos. Itu Loh, namanya udah gantung perasaan bos. Ya kan saya itu cerita semuanya ke dia. Ih bos mah jahat yakin. Perantah ada perantah di rumah. Ada. Ayolah pulang. Pulang ini. Ih, itu sama aja. Ini gak sih nomor mainnya si Asri Bayan?
Oke Lur, terima kasih yang udah pantau. Jangan lupa like dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.